Selamat pagi, murid-murid SMP dan SMA Lentera Harapan Medan. Senang sekali pagi hari ini Ibu Sela bisa kembali menyapa kalian semua. Semoga setiap kalian dalam kondisi yang sehat bersama keluarga di rumah, ya, dan tentu setiap kamu bersemangat untuk menjalani berbagai aktivitas yang menanti di hari ini. Ya, itu kita mau sama-sama mengawali aktivitas kita di hari ini dengan merenungkan firman Tuhan melalui devosi kita saat ini. Ibu Sela harap setiap kamu dalam posisi duduk yang benar dan siap mengikuti devosi. Tentu kamu juga bersiap dengan Alkitab dan buku catatan kamu. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti devosi pagi ini. Kita sama-sama mau mengawalinya dengan berdoa. Bu Sela akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Saat ini kami sama-sama mau mengawali hari kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui devosi kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati waktu devosi kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh tertuju pada kebenaran firman-Mu dan bisa memaknainya untuk menjadi kekuatan dan landasan di kehidupan kami. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, ya. Devosi kita di pagi hari ini itu tentang providensi Allah. Ya, sayang sekali nih kita nggak bisa berinteraksi langsung. Ya, Ibu Sela nggak bisa tanya siapa di antara kamu yang sudah tahu tentang providensi Allah, ya, atau siapa yang belum, gitu ya. Tapi yang pasti sudah tahu atau bahkan baru pertama kali dengar pun tentang providensi Allah, ya, di pagi hari ini melalui devosi kita sama-sama mau belajar dan diingatkan tentang providensi Allah, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan providensi Allah? Ya, providensi Allah itu berarti kuasa Allah yang perkasa dan maha hadir. Ya, artinya Allah begitu kuat, begitu perkasa dan maha hadir, mengetahui segala situasi dan kondisi yang terjadi. Ya, sungguh ini di luar nalarnya kita ya. Tuh, karena kan kita nggak maha hadir gitu ya. Mana bisa Ibu Sela ada di sekolah, tapi dalam waktu yang bersamaan juga Ibu Sela ada di rumah. Terus Ibu Sela belanja di pasar nggak bisa gitu ya, bahkan dirinya juga nggak bisa dibagi-bagi gitu ya. Tapi di dalam keperkasaannya Allah kita itu Allah yang maha hadir ya. Kita yakin bahwa Allah saat ini nggak hanya ada di SLH Medan, tapi juga menyertai setiap umatnya, bahkan dunia kepunyaannya ini ya Allah yang menyertai begitu. Lalu ya ketika kita mendengar tentang providensi Allah, itu juga berarti pemeliharaan Allah atau penyediaan Allah. Ya, artinya Allah yang memelihara segala sesuatu, bahkan Allah yang menyediakan segala sesuatu. Ya, dan nggak terjadi secara tiba-tiba atau ya ada masalah terus butuh sesuatu gitu. Oh, kayaknya Allah harus mikir untuk menyediakan. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi lebih daripada itu ya Allah memelihara jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Allah menyediakan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Ya. Dan ya kita perlu sama-sama tahu bahwa pemeliharaan Allah atau bahkan penyediaan Allah ini bukan sekedar untuk kita manusia gitu ya, tapi juga bagi alam, tapi juga bagi dunia kepunyaan Allah, ya, bagi dunia ciptaannya. Banyak sekali ya pemeliharaan Allah bagi alam ini yang kalau kita pikir-pikir, ya memang kita nggak bisa atur, kita nggak bisa kontrol, ya kita nggak bisa memikirkan semuanya secara detail gitu ya. Tapi Allah memikirkan, Allah memelihara, Allah menyediakan karena Dialah Sang Pencipta gitu ya. Ya mana ada kita yang bisa mengatur aliran air laut gitu ya.
kita bisa atur kapan saja laut ada ombaknya, atau ombak itu datangnya setiap berapa waktu. Ya, kita hanya bisa mempelajari, ya, tapi kita nggak bisa atur, ya. Kita nggak bisa atur. Kita lah misalnya manusia waktu di dalam kandungan gitu ya, nggak ada orang tua yang bisa atur, oh mau pilih hidung yang terbaik, mau cari di toko gitu, nggak bisa gitu ya. Itu membuktikan bahwa ya memang Allah yang menyediakan, ya, dan itu semua ada di dalam pemeliharaannya Allah gitu ya. Atau bahkan kita nggak bisa, kalau kita pikir-pikir ya, gimana ya tanaman liar itu tetap bisa terpelihara? Itu karena providensi Allah gitu ya, bukan karena kuat hebatnya manusia gitu ya. Jadi peristiwa terkecil sekalipun gitu ya, yang kita nggak bisa pikirkan, yang kita nggak bisa jangkau, itu ada di dalam pemikirannya Allah, itu ada di bawah kendalinya Allah. Ya, jadi dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, semua ada di bawah kendali Allah. Termasuk ya raja-raja dan penguasa terbesar sekalipun yang terlihat begitu hebat di mata manusia, itu pun ya kita yakin ada di bawah kendalinya Allah. Ya, ada di bawah pemeliharaannya Allah. Ya. Nah, mari kita coba lihat salah satu bukti providensi Allah, ya, bukti Allah yang memelihara, Allah yang menyediakan segala sesuatu melalui satu kisah dalam Daniel 5 ayat 18 sampai 21. Ya, Bu Sela akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. Mari setiap kalian mengikuti dengan baik. Ya, Ibu Sela sudah tampilkan di slide isi dari Daniel 5 ayat 18 sampai 21. Oke, Ibu akan bacakan. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukannya itu. Ya, secara singkat mari kita lihat apa maksud isi bagian dari Daniel 5 ayat 18 sampai 21 ini. Ya. Nah, jadi di situ ya adalah bagian di mana Tuhan memakai Daniel untuk mengingatkan Raja Belshazzar dari Babel mengenai apa yang terjadi sebelumnya pada Raja Nebukadnezar. Ya, jadi sebelumnya itu kisah tentang Raja Nebukadnezar, di mana raja itu begitu angkuh sehingga menolak untuk mengakui bahwa satu-satunya alasan dia berkuasa atau menjadi seorang raja adalah dari Allah. Ya, dia menolak menghidupi ya providensi Allah, bukti pemeliharaan atau penyediaan Allah. Ya, sehingga pada akhirnya gitu ya, dia kehilangan akalnya ya. Bisa dibilang terganggu kesehatan jiwanya. Ya, sehingga di sini Daniel mengingatkan bagian kisah itu kepada Raja Belshazzar. Ya, nah kita lihat ya bahwa
di sebelumnya, di bagian Alkitab sebelumnya di Daniel 4 ayat 34 sampai 35 gitu ya. Ketika Raja Nebukadnezar sombong, angkuh gitu ya, tapi pada akhirnya Raja Nebukadnezar menyadari keberadaan dirinya gitu ya, bahwa dia hanyalah ciptaan ya, dia tidak punya kuasa penuh atas dirinya sehingga dia menyatakan pujian kebesaran bagi Allah gitu ya, dan dia dipulihkan. Ya, karena apa? Karena dia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di hidupnya itu adalah sungguh-sungguh bukti pemeliharaannya Allah, ya. Dan tentu itu karena Allah yang menyadarkan, karena Allah yang membukakan hatinya gitu. Ya, jadi ini juga penting ya bagi kita bahwa kita harus sungguh-sungguh menyadari hidup kita ini ada di dalam providensinya Allah gitu ya, ada di dalam kuasa pemeliharaannya Allah yang maha hadir dan yang mengetahui segala kebutuhan kita, sehingga dialah yang menyediakan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Ya, kalaupun itu karena kita bekerja, karena kita punya uang sehingga bisa mendapatkan sesuatu, tapi kita bisa melihat ya bahwa segala sesuatunya itu bersumber dari Allah ya. Kalau kita bisa kerja, kekuatannya dari Allah. Kalau kita punya uang ya karena itu berkat dari Allah, begitu ya. Jadi jika kita tahu providensi Allah itu adalah kuasanya Allah yang begitu perkasa, gitu ya. Kita tahu itu adalah Allah yang bukti Allah memelihara dan menyediakan segala sesuatu di kehidupan kita, gitu ya. Tapi biarlah itu bukan sekedar menjadi satu istilah yang kita tahu artinya apa atau maknanya apa, ya. Tapi lebih daripada itu, biarlah providensi Allah mengandung suatu makna mendalam yang dinyatakan untuk kita bisa menyadari keterbatasan dan kelemahan setiap diri kita. Ya, lihat tadi bersama bahkan seorang raja yang begitu berkuasa pun gitu ya, dia bisa terjatuh ketika dia tidak lagi menyadari keterbatasan dirinya sebagai ciptaan di hadapan Tuhan. Ya, sehebat apapun manusia ya, atau hal-hal yang kita lihat sepertinya kita bisa kerjakan karena kuat dan hebat kita, ya, kita lupa bahwa kuat dan hebatnya kita pun berasal dari bukti pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, sebenarnya banyak sekali ya atau panjang sekali pembahasan mengenai ini gitu ya, dan ini yang akan kamu dengar di devosi selanjutnya nanti. Tapi saat ini biarlah kamu betul-betul memahami bahwa providensi Allah itu ya bukan sekedar kuasa keperkasaan Allah atau bukan tentang pemeliharaan Allah, tapi lebih daripada itu ya biarlah kita menyadari keterbatasan kita sebagai ciptaan sehingga kita boleh betul-betul menghidupi providensi Allah dan bergantung penuh pada Allah di kehidupan kita. Ya, demikian yang Ibu bisa sampaikan di devosi kita. Di bagian akhir, silakan ambil waktu tenang kamu untuk berefleksi. Ya, pertanyaan refleksi yang pertama, tuliskan dalam hal apa kamu ragu akan providensi Allah dalam hidupmu. Ya, kamu bisa renungkan. Dalam hal apa ya kamu biasanya nggak menyadari bahwa itu pun bukti pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Ya, itu pun bukti penyediaan Allah dalam hidupmu. Ya, misalkan dalam hal ya kamu lagi ujian dan kamu sudah belajar ya kamu nggak merasa itu pemeliharaan Allah kalau kamu dapat nilai bagus. Misalnya seperti itu. Ya, kamu bisa renungkan nanti. Lalu yang kedua, hal apa yang bisa menjadi komitmenmu ke depan dalam menghidupi providensi Allah? Ya, tentu ini dalam pertolongan Roh Kudus. Gitu ya. Hal apa yang kamu bertekad untuk terus lakukan sehingga itu menolongmu untuk terus menghidupi providensi Allah. Ya, kamu bisa pikirkan, kamu bisa jawab apakah dengan berdoa, dengan tekun beribadah, ya dengan membaca firman sehingga komitmenmu itu bisa terus ya Roh Kudus tolong kamu untuk kamu menghidupi providensi Allah di dalam hidupmu. Ya, itu saja yang bisa Ibu Sela bagikan saat ini. Ya, kita akan tutup terlebih dahulu dalam doa, baru nanti kamu berefleksi.
Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk devosi kami di pagi hari ini. Kami diingatkan mengenai indahnya pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, indahnya setiap penyediaan yang Tuhan nyatakan di kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami nggak sekedar tahu itu, tapi betul-betul kami bisa hidupi, bahkan kami juga bisa menyadari keterbatasan dan kelemahan kami, karena kami hanyalah ciptaan yang betul-betul sungguh-sungguh butuh bersandar penuh pada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami di hari ini, berkati setiap guru-guru yang membimbing kami, bahkan juga berkati keluarga kami di rumah, juga terkhusus orang tua kami yang bahkan juga harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih untuk keseriusan kamu ya, untuk kamu yang sudah mengikuti devosi ini dengan baik. Silahkan dijawab refleksinya, semangat untuk melakukan aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.